Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini cerah ya. Jadi silakan coba kita absen dulu siapa saja yang sudah hadir pada kesempatan siang pagi hari ini. Dari Ibu Nurhayati, Assalamualaikum. Semangat pagi. Semangat pagi Bu Nur ya. Apa kabar pagi ini? Halo Ibu Indah Vansolang ya dari Gorontalo. Apa kabarnya? Semoga kabar baik dan sehat selalu ya. Oke. Nah, Siti dari Gorontalo, Triska dari Lu, Banggai. Oke. Dari Lu sudah hadir? Dari mana lagi yang hadir pagi ini? Resi dari Taiwan. Halo Bu Resi, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Taiwan kondisinya cerah sekarang. Pagi semua dari Susi Gorontalo. Ya, ada Ibu Erwina. Selamat pagi Bu Erwina, selamat pagi buat semuanya juga katanya. Ya, jadi sambil kita menunggu yang lain, silakan mungkin ada yang mau tanya tentang materi kemarin. Jadi kita bisa gunakan ya kesempatan ini untuk sharing, untuk diskusi ataupun mungkin saling menyapa satu sama lain. Dari materi public speaking kemarin, kira-kira ada yang mungkin ingin didiskusikan atau bagaimana? Siapa tahu mungkin sudah ada yang langsung praktek dan bisa sharing gitu bagaimana hasilnya. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semua dengan Santi Gorontalo. Halo Santi. Ya. Selamat pagi juga ya buat Santi. Ada Ibu Fitri Amalia. Selamat pagi Bu Fitri. Ya, oke, selamat bergabung ya juga dengan teman-temannya. Hongkong hadir Coach, selamat pagi. Luar biasa, Hongkong selalu hadir, Taiwan selalu hadir. Ya. Oke. Siapa lagi? Hongkong sudah hadir. Nah, jadi materi public speaking kemarin ada beberapa yang kemudian Japri ya menanyakan beberapa hal. Nah, beberapa hal yang ditanyakan itu adalah lebih berkaitan dengan bagaimana ketika kita tampil dan kemudian kita lupa apa yang mau kita sampaikan. Nah, saat situasi itu terjadi, maka tips yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa mengalihkan ya kondisi itu menjadi satu kondisi yang cair. Jadi ya ketika teman-teman kemudian lupa apa yang mau disampaikan, tetap wajahnya harus tenang, harus meyakinkan. Oke, nah saya mau tanya dulu teman-teman semua. Misalnya, Anda lempar lagi ke audiens. Dari apa yang saya sudah sampaikan, ada yang mungkin mau ditanyakan. Sambil itu teman-teman gunakan untuk berpikir, ingat kembali apa yang mau disampaikan. Atau misalnya nggak apa-apa juga, kemudian teman-teman misalnya berhenti sejenak, menggunakan jeda dan menunjukkan ekspresi serius, seperti sedang mencari ide atau mungkin bagaimana menyederhanakan hal yang ingin teman-teman sampaikan ke audiens, sehingga apa? Mereka merasa oke, si pemateri ini ketika dia diam itu bukan kemudian dia blank, tapi kemudian dia sedang mencari cara bagaimana untuk menyampaikan materi itu dengan mudah pada kita. Ya. Oke, nah Ibu Melisa, saya sudah subscribe dan tekan lonceng. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah berkunjung ya di YouTube channelnya. Silakan, ada materi-materi kemarin yang sempat kita upload, rekam, itu kita sudah posting. Nah, tidak semua ya dari program seminar online ini sempat kita rekam, baru kemudian beberapa hari kemarin kita mulai merekam. Jadi silakan teman-teman bisa
lihat videonya di sana. Nah, pesan saya adalah tidak harus di-subscribe karena fokusnya bukan ke situ. Kita lebih ke sharing saja ya. Oke, Pak Albi dari Brebes sudah hadir ya. Oke, Pak Albi sudah hadir. Next, siapa lagi yang sudah hadir? Boleh saling nyapa satu sama lain. Ya. Ada siapa lagi? Ada Pak Iping. Halo Pak, apa kabar? Wah, dari Biak ya. Luar biasa. Bapak pagi-pagi sudah di kantor ini berarti ya. Salam hormat ya buat keluarga juga di Biak ya, di Makassar. Kemudian ada siapa lagi? Ada Pak Kahar, Ibu Ervin, Santi, Susi, Ibu Humaira, ada Marini, Pak Sultan Ali. Oke, nah teman-teman semua kita mulai ya sesi kita pada pagi ini. Ya, silakan mungkin yang pengen menyiapkan catatan boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera buat kita semua, sahabat sekalian. Jumpa lagi ya di pagi ini di dalam program sharing online di dalam membangun motivasi maupun self development diri kita. Nah, topik kita hari ini yaitu tentang instant influence ya. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita di dalam mempengaruhi, khususnya untuk diri kita sendiri, orang lain, maupun orang asing di sekitar kita. Nah, topik ini saya katakan menarik. Kenapa? Karena harus kita akui bahwa resep rahasia mereka yang kemudian menjadi orang sukses, pengusaha yang menjadi kaya raya, ataupun misalnya seorang leader yang karismatik dengan banyak follower, itu adalah karena mereka punya kemampuan menginfluence, kemampuan mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain untuk apa? Ya, untuk berbagai macam hal. Untuk bagaimana tergerak menuju visi yang kemudian yang sudah ditentukan. Atau tergerak untuk kemudian menjadi customer. Ketika misalnya itu sebagai seorang penjual. Atau misalnya tergerak untuk berubah. Ketika kita lakukan itu untuk bagaimana membawa sebuah perubahan di sekitar. Nah, sehingga ilmu tentang influence ini adalah ilmu yang sangat-sangat penting. Dan menariknya, ini ilmu yang bisa dibilang cukup lama ya. Telah ada ya, seumur dari kehidupan di muka bumi ini ada. Para nabi kemudian mampu mempengaruhi banyak orang, kemudian memiliki banyak umat, itu adalah karena kemampuan influence. Di sisi lain misalnya, banyak perubahan-perubahan di dalam kehidupan, banyak kemajuan-kemajuan di dalam kehidupan, bahkan banyak sejarah dalam kehidupan. Itu dikarenakan ada influence yang terjadi. Oke, nah teman-teman, kita akan bahas tentang bagaimana itu influence atau apa yang sebenarnya yang untuk kita lakukan ketika kita ingin meningkatkan kemampuan kita di dalam menginfluence orang lain. Nah, untuk menginfluence, paling tidak sebenarnya kita harus pahami dulu bahwa ada hal-hal yang harus kita ketahui ketika kita ingin menginfluence orang, baik itu diri kita maupun orang lain. Karena influence ini akan sangat-sangat powerful kalau kemudian kita tahu tujuannya apa. Nah, paling tidak, saya merangkum ada beberapa hal yang penting ya, buat teman-teman jadikan dasar kenapa teman-teman harus belajar influence ini, harus kuasai ilmu influence ini. Yang pertama itu adalah karena apa? Kehidupan itu harus selalu lebih baik. Ya, jadi alasan pertama, kenapa teman-teman harus belajar influence adalah karena kehidupan ini harus lebih baik. Hanya mereka yang kemudian bisa menginfluence orang lain lah yang kemudian bisa membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Perhatikan di sekitar kita, seberapa besar seseorang bisa mempengaruhi orang lain, maka cenderungnya kehidupannya akan semakin lebih baik. Semakin banyak orang yang dia pengaruhi, semakin baik kehidupannya. Tidak hanya misalnya mungkin dalam konteks, misalnya apa? Kesejahteraan. Tetapi kemudian apa? Bisa juga di dalam hal kebermanfaatan, popularitas, atau banyak hal. Sehingga menjadi orang yang berinfluence itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita kuasai. Kenapa? Karena hidup harus selalu lebih baik. Fitrah manusia adalah untuk selalu lebih baik. Dengan ilmu influence, maka kita akan menjadikan hidup kita menjadi semakin lebih baik. Yang kedua, kenapa saya ingin sekali share materi ini dengan teman-teman semua adalah karena satu hal. Saya percaya dari hati yang paling dalam, teman-teman yang ada di dalam grup ini adalah orang-orang baik. Adalah orang-orang baik.
Nah, sehingga ilmu yang luar biasa ini akan sangat baik ketika kemudian dipegang oleh orang-orang baik seperti teman-teman. Banyak sejarah yang telah mencatat bagaimana ketika ilmu mempengaruhi orang lain ini jatuh di tangan yang salah, dikuasai oleh orang dengan niat jahat, maka yang terjadi adalah kehancuran bisa terjadi di mana-mana. Teman-teman perhatikan, ketika kita membaca sejarah bagaimana seorang Adolf Hitler mampu mempengaruhi tidak hanya 1, 10, atau 100 orang, tapi hampir sebagian besar warga negara Jerman. Untuk apa? Untuk memegang satu ideologi, untuk memegang satu keyakinan yang dia pegang, dan dampak dari apa yang kemudian yang dia lakukan di dalam menginfluence orang-orang Jerman adalah, ya kita tahu sendiri bagaimana sejarahnya. Nah, kebayang tidak misalnya teman-teman semua, ketika kemampuan influence seorang Adolf Hitler itu digunakan untuk hal yang positif, yang bermanfaat, maka bisa jadi tidak hanya pendamaian yang akan kemudian kita dapatkan, tetapi juga misalnya kemajuan-kemajuan di dalam kehidupan yang akan kita dapatkan. Sehingga pesan saya ke teman-teman semua, teman-teman adalah orang baik, maka kuasai betul-betul ilmu influence ini. Sehingga apa? Teman-teman bisa melakukan yang ketiga, yaitu apa? Membawa kebaikan di sekitar. Membawa kebaikan pada orang-orang yang ada di sekitar. Ketika kita bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, maka kebayang kita, ada banyak kebaikan yang bisa tercipta di dalam kehidupan ini. Tapi ketika kemudian kita yang baik ini tidak mampu mempengaruhi orang untuk berbuat baik, maka mereka yang tidak baik yang kemudian akan merajalela dan mempengaruhi banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang berbuat tidak baik. Ya, jadi itu landasannya teman-teman yang menjadi pondasi kenapa kemudian penting sekali teman-teman tidak hanya hari ini, silakan besok, lusa, dan kapan saja selalu improve kemampuan di dalam menginfluence. Oke, nah kita akan masuk pada bagaimana sebuah influence itu bekerja. Ya. Apakah ini adalah sesuatu yang misalnya bisa dibilang adalah landasan logikanya ataupun sesuatu yang ilmiah? Maka paling tidak ada beberapa fondasi dari kenapa sebuah influence itu adalah sesuatu yang sangat-sangat masuk akal, atau paling tidak bisa kita sebut sebagai sesuatu yang sangat-sangat realistis untuk terjadi. Nah, oke, sebentar. Ya, thank you ya untuk feedback-nya ya. Jadi betul, RHLC Media sedang aktif, jadi menimbulkan gema. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Tentang apa sih landasannya, kemudian kita butuh belajar influence, atau landasan dari ilmu mempengaruhi itu apa. Jadi kalau secara ilmiah, maka sebenarnya ada beberapa fondasi yang kemudian bisa kita gunakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan struktur otak manusia. Ya, bagaimana cara kerja otak manusia, bagaimana cara kerja pikiran. Nah, yang kita butuh pahami adalah seperti ini, teman-teman ya. Secara medis, otak kita itu terbagi dua. Nah, secara umum orang bilang belahan otak, tapi sebenarnya adalah hemisfer otak ya. Ada hemisfer kanan, ada hemisfer kiri. Nah, Roger Sperry itu melakukan eksperimen dan kemudian menemukan bahwa setiap hemisfer otak itu punya cara berbeda di dalam beroperasi, punya tujuan yang berbeda di dalam beroperasi, dan fungsinya pun beda-beda. Sehingga dari perbedaan fungsi otak hemisfer kanan dan hemisfer kiri, maka sebenarnya ini yang kemudian menjadi landasan kenapa kemudian kita bisa memanipulasi bagaimana kondisi dari fungsi otak ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan itulah kemudian ilmu mempengaruhi itu ada. Nah, sebagai contoh seperti ini itu. Ketika kita ingin mempengaruhi seseorang, maka kita butuh melihat kondisinya. Apakah orang ini bisa dipengaruhi oleh data, atau justru malah harus dipengaruhi oleh sesuatu yang melibatkan rasa. Ya, karena setiap orang beda. Nah, orang ada yang ketika kita berbicara data, maka dia akan jauh lebih mudah untuk terinfluence, terpengaruhi. Dikarenakan apa? Dia masuk kategori orang yang misalnya apa? Kritis, ataupun misalnya selalu mengedepankan logika. Tapi ketika orang yang kemudian dia
banyak dipengaruhi oleh rasa, dia akan sangat tidak bisa ketika kita paparkan data. Tapi justru kita akan bisa sangat optimal mempengaruhi dia ketika yang kita kedepankan adalah rasa. Nah, antara data dan rasa itu ternyata letaknya di otak beda gitu. Ya. Logika itu tempatnya ada di belahan otak sebelah kiri, sedangkan rasa, emosi itu ada di belahan otak sebelah kanan. Nah, dasar dari ini yang kemudian menjadikan ilmu tentang influence ini berkembang. Orang akhirnya memahami, oh dari ternyata logika dan rasa, orang itu lebih mana? Lebih banyak terpengaruh karena rasa, bukan logika. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa ternyata banyak orang tetap melakukan apa yang sesungguhnya dia tahu itu tidak baik untuk dilakukan, dikarenakan apa? Karena dia tidak bisa menolak pada apa yang dia rasa. Atau sebaliknya, ada juga orang yang tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan, karena apa? Karena dia tidak menemukan rasa di situ. Nah, saat kita memahami cara kerja otak, maka ini akan sangat membantu kita untuk kemudian memahami bagaimana seseorang memutuskan sesuatu. Dan ketika kita tahu bagaimana seseorang memutuskan sesuatu, kita akan mudah untuk mempengaruhinya. Oke, nah kita masuk ke hal yang kedua, landasan dari ilmu influence itu sendiri. Apakah itu? Yaitu berkaitan dengan psikologi manusia. Ya, jadi ada banyak riset, ada banyak metode, ada banyak pendekatan yang digunakan orang untuk kemudian mengklasifikasikan. Sebenarnya bukan kemudian membagi-bagi orang menjadi beberapa kelompok ya, tapi sebenarnya ini adalah model pemetaan pola kecenderungan. Ya, kalau misalnya teman-teman pernah mendengar ada satu klasifikasi tentang psikologi kepribadian manusia berdasarkan personality plus ya. Jadi misalnya bahwa ternyata orang itu ada yang melankolis, ada yang kemudian cenderung sanguin, flekmatis. Nah, ada juga misalnya pendekatan di mana orang itu diklasifikasikan bukan dengan pendekatan tadi itu, bahwa orang ini sanguin, melankolis atau flekmatis ya, atau koleris. Tapi misalnya ada pendekatan dengan metode DISC, ada yang kemudian yang lagi rame saat ini adalah menggunakan Stephen. Nah, model dari pengklasifikasian kepribadian, kecerdasan, kecenderungan manusia yang dilakukan oleh para psikolog dan para ahli kepribadian, ini yang kemudian menjadi dasar juga daripada bagaimana kita menggunakan ilmu dalam mempengaruhi. Ya, ketika kita tahu misalnya orang dengan kecenderungan tertentu, maka secara otomatis apa? Orang-orang yang punya kecenderungan tertentu ini itu punya kecenderungan juga untuk mengambil keputusan. Nah, apa keputusan yang dibuat atau seperti apa hal yang mempengaruhi orang tersebut mengambil keputusan, inilah yang kemudian menjadi dasar dari ilmu dalam mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah dasar dari kemudian ilmu mempengaruhi ini adalah karena memang menjadi naluri manusia ya untuk senantiasa saling mempengaruhi satu sama lain, untuk saling berinteraksi satu sama lain dan berkolaborasi di dalam pencapaian. Ya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial ya. Karena makhluk sosial artinya akan selalu membutuhkan orang lain di dalam hidup ini, baik untuk keperluan dia ataupun bisa juga untuk keperluan orang lain tersebut. Tapi yang utama adalah saat kita berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain, di situ tidak bisa kita pungkiri. Ada proses influence yang terjadi. Ada proses saling mempengaruhi yang terjadi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana instant influence itu sendiri. Atau hal apa yang secara instan yang butuh kita kuasai, kita sadari ketika kita ingin mempengaruhi orang lain. Kalau di dalam WhatsApp ya, yang saya kirimkan pagi tadi, saya sebutkan bahwa kita akan fokus belajar bagaimana mempraktekkan, menggunakan instant influence ini untuk 3 kondisi. Yaitu pertama adalah untuk pribadi kita, kemudian untuk orang lain, dan untuk orang asing. Nah, kita akan mulai dari bagaimana mempraktekkan ataupun bagaimana menggunakan ilmu instant influence ini untuk diri kita. Setiap kita itu selalu pasti misalnya punya goal,
punya target, punya sebuah hal yang ingin dicapai. Nah, permasalahannya adalah untuk mencapai itu, kita harus mengubah kondisi kita, ya. Dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang kita inginkan. Nah, dalam pencapaian itu, tidak hanya kerja ternyata yang dibutuhkan, tapi juga ada perubahan di dalam diri. Perubahan di dalam sikap, perubahan di dalam ritme kerja, perubahan di dalam pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Nah, ketika kita dalam proses mencapai apa yang kita inginkan tersebut, maka satu hal yang juga harus kita pastikan sejalan dalam proses pencapaian itu adalah proses bagaimana kita punya willpower, kekuatan keinginan yang kuat untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan willpower itu hanya akan bisa kalau kita apa? Mampu menginfluence diri kita. Sederhananya teman-teman, misalnya seperti ini. Setiap pagi kita bangun ya, setiap pagi kita bangun dan kemudian kita berpikir tentang apa yang mau kita lakukan hari ini itu. Dari apa yang mau kita lakukan hari ini, yang sudah kita pikirkan, tidak semua ternyata kemudian membuat kita yang dari posisi tiduran menjadi posisi duduk. Tidak semua yang kemudian kita bayangkan membuat kita dari posisi duduk di tempat tidur untuk segera berdiri. Dan tidak semua juga dari apa yang kita bayangkan, visualisasikan, mampu membuat kita dari posisi berdiri hingga kemudian segera dengan semangat berlari. Nah, apa yang membuat itu berbeda? Faktor seberapa besar pengaruh dari apa yang kita bayangkan terhadap diri kita. Nah, setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Setiap kita punya peran untuk menentukan bagaimana nasib kita sendiri. Sehingga keterampilan, penguasaan kita di dalam bagaimana mempengaruhi diri sendiri itu akan menjadi sebuah kunci di dalam keberhasilan hidup. Ya, kalau misalnya kita sebagai seorang muslim ya, kita setiap tahun itu melakukan puasa. Maka sebenarnya puasa ini adalah proses bagaimana kita mampu mempengaruhi diri kita dengan menahan hawa nafsu, menahan lapar dan minum. Itu juga adalah proses ataupun bagian dari proses influence yang kita lakukan untuk diri kita. Ketika misalnya ada dorongan-dorongan yang mengajak untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, maka kemampuan kita menginfluence diri kita untuk tetap on the track, tetap di dalam prinsip-prinsip yang kita punya, itu akan menjadi pegangan. Nah sekarang, caranya bagaimana kita bisa kemudian menginfluence diri? Yang pertama adalah kita butuh secara clear tahu apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Semakin kita clear dengan apa yang kita inginkan di dalam hidup ini, maka akan semakin clear juga inspirasi yang akan kita dapatkan, inspirasi yang akan menggerakkan kita. Ya. Jadi impian Anda, target yang ingin Anda capai, goal Anda di depan, itu adalah inspirasi. Semakin jelas impian, goal, dan target Anda, maka inspirasi Anda akan semakin besar. Ketika goal dan goal tersebut menjadi inspirasi, nah inilah teman-teman yang kemudian membuat dia bertransformasi menjadi apa? Motivasi. Jadi dari sebatas inspirasi, ketika itu betul-betul kemudian sangat-sangat kita inginkan, kita libatkan emosi di dalamnya, maka dia akan berubah menjadi motivasi. Motivasi yang apa? Yang kemudian akan membawa kita untuk punya aksi. Punya aksi. Nah, jadi pastikan kalau kita ingin kemudian mampu menginfluence diri kita punya goal, dream yang jelas, jadikan dia itu inspirasi sehingga mampu memotivasi diri kita. Nah, punya motivasi, punya keinginan kuat, ternyata juga tidak cukup teman-teman semua untuk bisa menginfluence diri kita. Nah, ada satu riset yang menarik yang dilakukan ya, ternyata ada fakta yang lucu. Nah, ini disampaikan oleh guru saya, Pak Tung. Pak Tung bilang seperti ini, orang cenderungnya seperti ini, kalau orang Indonesia datang ke Singapura, maka secara tidak sadar, orang-orang Indonesia ini pun akan punya sikap, punya attitude sama seperti orang di Singapura. Dan menariknya adalah sebaliknya itu. Orang-orang di Singapura ya, yang terkenal tertib, rapi, disiplin, ketika mereka ada di Indonesia, mereka akan bersikap, berperilaku sebagaimana orang yang ada di Indonesia. Ya, yang sangat random sikap perilakunya.
Nah, artinya apa? Jadi, ada hal yang harus kita pahami bahwa faktor lingkungan itu sangat-sangat besar pengaruhnya di dalam menginfluence diri sendiri. Orang itu akan sangat kuat terinfluence selain karena dirinya sendiri, juga karena apa? Faktor lingkungan. Makanya, kalau Anda kemudian ada keinginan untuk mengubah sesuatu di dalam diri Anda menjadi lebih baik, satu hal yang harus Anda pastikan, yaitu adalah bantu diri Anda untuk apa? Untuk kemudian juga bisa berada di lingkungan yang tepat yang menunjang Anda untuk berubah, yang menunjang Anda untuk bertumbuh, yang menunjang Anda untuk menjadi lebih baik lagi itu. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa faktor lingkungan sangat-sangat besar. Seberapa banyak penghasilan kita ke depan itu sangat ditentukan oleh seperti apa interaksi kita dengan orang-orang sekitar. Siapa teman terdekat kita? Ya, kalau disebutkan ya oleh Pak Mardigo, mungkin teman-teman juga mengikuti videonya, ya siapa teman kita, teman dekat kita khususnya, itu akan menentukan seperti apa penghasilan kita. Buku apa yang kita baca juga akan sangat menentukan bagaimana masa depan kita. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, simpelnya tadi itu, teman-teman kalau ingin berubah, silakan miliki inspirasi motivasi yang kuat dan temani dengan menciptakan lingkungan yang sesuai, yang mendukung. Oke, nah kita masuk ke yang kedua, yaitu bagaimana melakukan influence kepada orang lain. Nah, melakukan influence kepada orang lain. Kita butuh menginfluence orang lain itu bisa jadi ya, ada maksud, ada tujuan, ada target tertentu, ada hal yang ingin dicapai. Nah, pertama bisa jadi Anda ingin mempengaruhi orang agar apa? Orang itu berubah. Ya, orang itu berubah sehingga apa? Hidupnya menjadi lebih baik. Kedua, Anda mempengaruhi orang lain tujuannya adalah untuk bagaimana bisa membantu dia dengan solusi yang Anda punya. Misalnya Anda punya produk, Anda punya jasa, yang kemudian dari produk dan jasa yang Anda punya, maka itu bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh orang yang Anda temui. Atau Anda juga misalnya bisa juga butuh mempengaruhi orang lain dikarenakan apa? Anda butuh bagaimana ada perubahan di dalam diri Anda. Karena bisa jadi dalam situasi tertentu justru kitalah yang butuh berubah dengan bagaimana mengubah situasi dan kondisi yang ada. Oke, nah ketika kita ingin bagaimana mengubah orang lain, apa yang butuh kita lakukan? Apa yang butuh kita siapkan? Ya kita pahami bahwa tadi itu, ternyata setiap orang itu unik, ya. Ternyata setiap orang itu punya cara berpikir yang berbeda-beda. Ternyata setiap orang itu punya kecenderungan karakter yang berbeda-beda. Nah, ketika Anda ingin mempelajari bagaimana mempengaruhi orang lain, maka hal yang pertama yang juga penting untuk Anda pelajari adalah pelajari bagaimana cara kerja otak, pelajari bagaimana cara seseorang dalam memutuskan sesuatu dan bagaimana tipe kepribadiannya. Nah, tapi kita tidak akan bahas hal itu pada hari ini karena akan sangat beragam referensi ataupun pendekatan yang ada. Paling tidak, yang akan saya bagikan ke teman-teman semua hari ini adalah beberapa hal mendasar yang kemudian menjadi sari. Ya, dari metode A, B, C, D, E, F, G, saya ramu, kemudian oh ternyata intinya adalah ada beberapa hal yang kemudian sama. Nah, ini akan kemudian saya sharing dengan Anda semua, yaitu tentang pada bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Nah, apa yang butuh kita lakukan? Yang pertama, dari cara berpikir, ya, dari bagaimana fungsi otak. Kita apapun kondisinya, maka satu kesamaan yang ada di dalam setiap orang itu adalah orang memproses setiap informasi itu di dalam bentuk visual, dalam bentuk visual. Artinya, saat ada informasi yang ditangkap oleh seseorang, maka informasi itu akan ditangkap dan diproses dalam bentuk visual. Misalnya, ketika saya minta untuk coba pikirkan nasi goreng. Pikirkan kelapa muda di dalam gelas. Pikirkan
ibu. Atau pikirkan mudik. Nah, ketika kata-kata tadi saya sebutkan, Ibu Merisa jadi haus ya. Ketika kata tadi saya sebutkan, maka coba perhatikan di dalam proses berpikir kita, di dalam diri kita, apa yang terjadi. Setiap kata yang saya ucapkan, itu langsung diproses oleh otak kita di dalam bentuk gambar, visual. Jadi ketika saya bilang pikirkan nasi goreng, maka langsung di dalam kepala kita muncul gambaran satu piring nasi goreng. Kemudian ketika saya katakan, oke, pikirkan kelapa muda, maka langsung muncul gambaran es kelapa muda. Atau ya tadi ada yang langsung ingat ibunya dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah proses yang terjadi di dalam otak setiap orang. Ya, saya bilang di setiap orang. Sehingga apa? Dasar dari bagaimana otak memproses setiap informasi dalam bentuk visual, ini yang kemudian kita bisa jadikan jurus instant influence yang pertama. Kalau Anda ingin mempengaruhi seseorang, maka yang bisa Anda lakukan adalah Anda rancang, Anda create satu gambaran mental yang ingin Anda munculkan di dalam kepala orang itu, maka dia akan terpengaruh. Ya, dia akan terpengaruh. Caranya bagaimana? Ya, Anda bisa lakukan eksperimen itu sendiri, misalnya dengan oke, saya ingin orang itu melakukan apa ya? Saya ingin orang itu misalnya untuk datang tepat waktu. Ya. Ketika Anda ingin orang lain datang tepat waktu di saat janjian dengan Anda, maka apa yang harus Anda install, apa yang harus Anda masukkan di dalam kepala orang tersebut sehingga dari apa yang Anda masukkan, maka tujuan Anda tercapai. Nah, kebanyakan kita ketika ingin meminta orang untuk datang tepat waktu, apa yang kita lakukan? Kita katakan, oke ya, besok ya kita ketemu ya, jangan terlambat ya. Jangan terlambat ya. Nah, kira-kira kalau saya tanyakan ke teman-teman, saya katakan jangan terlambat. Kita janjian ya, ketemu di kelas ini jam 8. Jangan terlambat ya. Maka apa yang terjadi teman-teman? Yang langsung muncul di dalam benak kita adalah bayangan, sugesti, terlambat. Ini yang kemudian yang terjadi kenapa kemudian banyak orang yang sudah janjian mau ketemuan, ya jadinya malah terlambat. Karena apa? Karena tadi itu, yang kita sugestikan, yang justru kita masukkan adalah bagaimana orang itu berpikir untuk terlambat, ya, untuk terlambat. Dan akhirnya dia betul-betul terlambat. Tapi sekarang kita coba dengan situasi yang baru, dengan instant influence yang kita punya. Yes, Pak Albi? Dengan instant influence yang kita punya. Karena kita sudah tahu sekarang, oke, orang ini itu akan bisa kita pengaruhi kalau kita bisa ciptakan satu gambaran mental di dalam kepalanya tentang apa yang saya inginkan. Misalnya, yang saya inginkan adalah dia datang pukul 8. Ya, dia datang pukul 8. Maka, apa yang butuh kita lakukan? Install kalimat yang itu akan memunculkan di dalam kepalanya bahwa dia harus sudah ada di tempat jam 8. Nah, sehingga kalimat yang kita gunakan misalnya, ini contoh saja. Oke ya, kita ketemu di sini ya, jam 8. Oke? Jam 8. Jam 8 ketemu di sini. Nah, maka dari kalimat yang kita gunakan tadi, apa yang terjadi? Di dalam benak orang itu langsung muncul sebuah visualisasi bahwa dia akan berada di tempat yang sudah kita janjikan untuk ketemu di pukul 8. Ya, jadi itu contoh. Itu contoh yang kemudian membuat kita akhirnya bisa mempengaruhi orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau Anda yang kemudian punya anak ya atau punya ponakan, berapa kali kemudian mungkin Anda stres juga dengan perilaku anak. Anak misalnya dia coret-coret dinding, kemudian Anda bilang, jangan coret-coret dinding ya. Atau misalnya sebelum Anda berangkat kerja, Anda pesan dulu kepada anak untuk
Nak, Dek, jangan coret-coret dinding, jangan lompat-lompat di sofa karena masih baru. Apalagi ya, jangan main-main tepung di lantai. Maka tanpa sadar sebenarnya ketika kita sebagai orang tua memberikan pesan kepada anak untuk tidak melakukan hal-hal tadi, kita justru memberikan sebuah inspirasi di dalam benak si anak tentang apa-apa yang dia tidak boleh lakukan. Dan karena itu muncul di dalam benaknya, itulah yang kemudian dia lakukan. Oke, ya. Jadi sampai di sini make sense ya. Jadi instant influence jurus yang pertama adalah tadi pastikan saat Anda ingin mempengaruhi orang lain, Anda ciptakan gambaran mental yang Anda inginkan di dalam benak orang itu. Maka ketika muncul gambaran mental yang ada di dalam benak orang itu, itulah yang kemudian akan membuat dia bisa tergerak oleh apa yang Anda katakan. Yang kedua adalah kita memanfaatkan tentang ilmu psikologi manusia, kepribadian manusia. Kita tidak akan gunakan pendekatan dari konsep mana-mana, tapi kita akan ambil satu kesimpulan yang sama, bahwa ternyata apapun tipe kepribadian seseorang, dia punya emosi. Setuju ya? Setiap orang punya emosi. Nah, permasalahannya adalah seperti ini itu. Emosi ini kalau tidak di-manage dengan baik, maka tidak akan menggerakkan seseorang pada apa yang sebenarnya diharapkan untuk dia lakukan. Nah, emosi adalah faktor penggerak utama. Kalau kita misalnya perhatikan dalam bahasa Inggris ya, emotion. Apa sih emotion? Emotion itu sebenarnya adalah singkatan dari energi to motion. Energi untuk bergerak. Sehingga hanya ketika kemudian sesuatu yang punya ikatan emosi, punya aspek emosi, punya dampak emosi yang kemudian bisa membuat orang bergerak. Nah, pengaplikasiannya di dalam instant influence apa? Saat Anda ingin mempengaruhi orang lain, maka ketika Anda telah mampu menciptakan gambaran mental apa yang Anda inginkan di dalam benak orang itu, picu orang itu untuk melakukan tindakan dengan libatkan emosi di dalam percakapan Anda. Libatkan emosi di dalam sugesti Anda berikan. Atau buat bagaimana gambaran mental yang Anda munculkan itu punya gambaran emosi. Ya, tidak hanya kemudian ada gambaran mental, tapi ada unsur emosinya. Nah, sebagai contoh begini. Nah, ketika Anda ingin orang tadi ya datang tepat waktu. Anggaplah ini sudah dalam sikon yang Anda betul-betul butuh untuk kemudian memberikan sebuah teguran keras kepada orang tersebut. Ya, Anda sudah belajar ilmu instant influence dan kemudian Anda mulai mempraktekkan. Anda praktekkan dengan, oke, besok datang di kantor jam 8 ya, sudah ada di ruangan saya. Nah, jadi lebih clear ya, jam 8 sudah ada di ruangan saya. Maka di dalam benak orang itu langsung ada bayangan bahwa dia di jam 8 besok pagi harus sudah ada di ruangan kita. Nah, tapi itu belum ada unsur emosinya. Nah, belum ada unsur emosi yang kemudian membuat dia tergerak. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, orang itu tergerak oleh dua hal. Sesuatu yang kemudian membuat dia bersemangat karena akan apa yang dia akan dapatkan, atau sesuatu yang kemudian dia membuat dia bergerak karena ada derita, ada duka yang akan dia rasakan saat tidak melakukan itu. Nah, kalau misalnya oke, kita mau menggerakkan dia, kita lihat, kita perhatikan orang ini ketika misalnya lihat arah motivasinya, dia cenderung menjauh. Ketika kemudian ada masalah atau sesuatu yang membuat dia merasa terancam ataupun dalam situasi akan berhadapan dengan sebuah situasi duka, maka dia bergerak. Maka kita kemudian bisa melanjutkan kalimat kita tadi, oke ya. Besok jam 8 sudah ada di ruangan saya. Lewat dari itu,
Anda tidak akan ketemu saya, tapi sebuah surat. Nah, surat apakah itu? Nah, ini tentunya akan membuat apa? Wih, orang kemudian dia langsung berpikir bahwa apa? Bahwa ada aspek yang misterius yang akan terjadi kalau kemudian dia tidak datang tepat di jam 8 dan sudah berada di ruangan. Dan ini tentunya akan memancing emosi ya, memancing satu perasaan tertentu yang dia akhirnya apa? Take action untuk apakah tadi itu segera datang tepat di jam 8 atau malah justru eh, clear bahwa memang dia tidak kemudian cocok dengan sistem yang dimiliki oleh kita itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jurus instant influence yang kedua adalah libatkan emosi di saat Anda sedang mempengaruhi orang lain. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana cara mempengaruhi orang asing. Ya, jadi ya tidak bisa kita pungkiri misalnya di dalam beberapa pekerjaan kita menuntut kita untuk akhirnya ketemu dengan orang yang betul-betul baru. Dan ketika kita ketemu dengan orang-orang yang betul-betul baru ini, ya ada tuntutan bagaimana kita kemudian untuk bisa berinteraksi dengan baik dan mempengaruhi untuk tercapainya kerjasama atau apapun yang kemudian menjadi target kita gitu. Nah, tipsnya apa? Kalau kita ingin melakukan sebuah influence kepada orang baru. Nah, orang baru ya pada prinsipnya sama sebenarnya dengan orang lama atau teman lama kita. Ya, dia juga akan mudah tergerakkan, terinfluence ketika misalnya dia ada unsur gambaran mental yang kita bisa ciptakan di dalam kepalanya, dan yang kedua ada unsur emosi di dalam penyampaian kita. Hanya saja permasalahannya adalah seperti ini, bagi orang baru, karena kita bukan siapa-siapanya dia, kita tidak punya otoritas terhadap diri dia, atau dalam posisi kita belum saling mengenal, sehingga memberikan gambaran mental, menyentuh emosi, itu adalah sesuatu yang tidak biasanya langsung bisa. Ya, kan aneh juga kan, misalnya mungkin baru ketemu dan kemudian kita sudah bicara secara intens dan mendalam, sudah menyangkut emosi, nggak juga itu. Maka apa yang harusnya kita lakukan? Untuk mempengaruhi orang lain, nah ilmu instant influence yang pertama adalah sebelum nanti kemudian kita memanfaatkan bagaimana psikologi orang bahwa dia tergerakkan oleh emosi, kemudian dia akan tergerakkan oleh gambaran mentalnya, ya kita lakukan yang namanya penyelarasan terlebih dahulu. Ya, penyelarasan terlebih dahulu. Apa itu penyelarasan? Jadi artinya seperti ini, Anda jangan ketika ketemu orang langsung kemudian menginfluence dia, tapi lakukan dulu pendekatan. Buat dulu penyelarasan ya. Bangun keselarasan antara diri Anda dengan orang itu. Ingat ya di materi sebelumnya bahwa orang itu akan suka dengan orang yang menyukai dirinya. Atau orang itu akan sangat mudah percaya pada orang yang dianggap memiliki banyak kesamaan dengan dirinya. Maka membuat keselarasan adalah hal yang penting saat kita ingin menginfluence orang lain. Nah, buat keselarasan dalam bentuk apa atau seperti apa? Ya, jadi misalnya Anda bisa buat keselarasan dulu dalam bentuk postur, posisi tubuh. Misalnya ketika Anda ketemu dengan orang asing, posisi dia berdiri, ya Anda berdiri. Ketika dia duduk, Anda usahakan bisa juga sama-sama duduk. Sehingga apa? Tinggi Anda selaras. Nah, ketika sudah selaras, terbuka lebih lebar peluang untuk saling berinteraksi. Tidak hanya posisi duduk ataupun berdiri, Anda juga bisa membangun keselarasan melalui apa? Melalui bahasa tubuh. Ya, melalui bahasa tubuh. Anda perhatikan bagaimana bahasa tubuh orang tersebut. Ya, ketika dia bahasa tubuh misalnya mungkin orang ini tegak gitu ya, sangat percaya diri, dominan, ya dan sebagainya. Maka Anda dekati orang itu dengan apa? Sikap tubuh yang sama itu. Anda dekati dia dengan posisi tubuh tegak, kemudian percaya diri dan tunjukkan bahwa Anda punya aura yang sama dengan orang tersebut. Anda punya frekuensi yang sama dengan orang tersebut. Anda punya level energi yang sama dengan orang tersebut. Yang banyak terjadi adalah ketika misalnya kita ingin ketemu dengan orang baru, anggaplah orang asing ya, yang belum pernah kita ketemui, tapi orang ini punya power. Ya, orang ini misalnya punya otoritas atau orang ini punya jabatan, ya.
tertentu. Nah, kebanyakan orang mendekati orang-orang seperti ini itu dengan sikap yang tidak selaras, ya. Ya, biasa kalau misalnya seorang leader ya dia berdiri dengan sangat-sangat anggun ya, dengan tegak, kemudian dengan percaya diri. Nah, ketika Anda dekati orang seperti ini dengan sikap tubuh, misalnya Anda berdiri dengan sedikit membungkuk, kemudian kepala Anda agak menggantung dan melihat ke bawah, kemudian bahasa tubuh Anda tertutup, ya, bahu Anda jatuh, maka ini sudah mengirimkan satu pesan ketidakselarasan antara diri Anda dengan orang tersebut, dan itu yang justru seringkali memicu apa? Orang-orang ini merasa tidak nyaman ketika didekati oleh kita. Kenapa? Karena tidak selaras itu. Akibatnya apa? Ya, orang itu akan melihat kita dengan sebelah mata bisa jadi, ataupun misalnya mungkin ya kurang terkesan. Karena tadi itu, kita hadir dengan posisi yang tidak selaras. Nah, tapi perhatikan, orang-orang dengan level seperti ini seringkali punya teman, punya orang-orang di sekitar yang bisa jadi secara kepangkatan itu jauh di bawah dari orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi si leader ini justru memiliki kedekatan yang kuat dengan orang yang tadi tidak punya jabatan. Apa yang menyebabkan itu semua? Karena tadi itu, salah satunya adalah dari sikap tubuh. Orang ini menunjukkan, oke, walaupun Anda misalnya punya jabatan besar, tapi ya saya hanya melihat Anda sebagai teman. Saya melihat Anda sebagai seorang sahabat. Nah, sehingga sikap tubuh saya dengan Anda adalah sejajar. Kita selaras. Nah, itu ya clue-nya ya. Jadi, bangun keselarasan dari sikap tubuh, dari ekspresi wajah, ya. Ketika misalnya, oke, orangnya wajahnya serius, maka Anda pun ikut tunjukkan wajah Anda serius. Ya, jangan kemudian orangnya kelihatan wajahnya serius, Anda cengengesan. Nah, itu akan tidak selaras dan tidak akan bisa menginfluence. Lainnya adalah, ya Anda bisa melakukan penyelarasan. Nah, ini ada penyelarasan yang ini rahasia. Rahasia yang tidak banyak orang tahu, dan justru ini punya dampak yang sangat kuat. Ya, kalau kita misalnya membuat penyelarasan dalam sikap tubuh, dalam bentuk misalnya postur tubuh, gerak tubuh dan sebagainya, mungkin ada kekhawatiran ya kita melakukan mimikri atau ikut-ikutan, ataupun eh, dalam konteks yang ekstrim kita akan dianggap apa? Mengolok-olok, ya. Misalnya orang itu menyentuh hidungnya, kemudian ya kata Coach Ronald ya harus lakukan penyelarasan. Kemudian kita juga sentuh hidung kita. Orang itu misalnya bicaranya agak gagap, kita juga kemudian melakukan penyelarasan. Nah, ini bisa jadi Anda kemudian malah justru dituduh melakukan pelecehan, melakukan olok-olok, dan itu beresiko. Nah, sehingga ada satu model penyelarasan yang itu kalau Anda lakukan tidak akan ya disadari oleh orang yang sedang kita selaraskan, ya, yang sedang kita mau samakan frekuensi. Apa itu? Jadi kita buat penyelarasan dalam hal bernafas. Bernafas. Ya, jadi bernafas ya. Jadi Anda perhatikan bagaimana orang di hadapan Anda, orang asing di hadapan Anda itu bernafas. Seperti apa ritmenya. Maka Anda ikuti. Anda ikuti. Nah, ketika Anda bernafas dengan ritme yang sama, itu akan membantu penyelarasan terjadi antara diri Anda dengan orang itu, sehingga Anda akan lebih mudah untuk connect. Apalagi yang butuh diselaraskan? Ya, Anda butuh selaraskan dalam hal kata-kata. Ini juga penting ya, kata-kata. Jadi, kata-kata apa yang dia gunakan, Anda cermati, Anda pahami, kemudian Anda ulangi. Nah, ketika Anda menggunakan kata-kata yang sama dengan yang orang asing itu katakan, maka itu akan membuat Anda berada dalam satu situasi punya frekuensi yang selaras dengan orang tersebut, ya. Jadi ada banyak hal, ya, itu beberapa contohnya. Nah, ini yang kalau di dalam NLP yang kita sebut dengan building rapport, ya, membangun hubungan. Jadi pertama adalah kita lakukan mirroring dulu, ya.
kayak bercermin, kemudian kita pacing ya, apa yang dia lakukan, dan setelah itu baru kita leading. Silakan nanti kalau teman-teman mau belajar NLP, saya punya program khusus itu. Nanti tinggal japri saja. Nah, setelah penyelarasan, apa yang butuh kita lakukan? Nah, ketika kita sudah membuat sebuah penyelarasan, di situ biasanya apa? Kita sudah mulai apa? Sudah mulai enjoy untuk ngobrol, ya. Tinggal sekarang yang butuh kita lakukan adalah, oke, bagaimana mengidentifikasi jenis atau tipe nafas seseorang agar bisa kita selaraskan. Jadi ya kita perhatikan misalnya, biasa apa? Orang itu kita bisa lihat bagaimana cara dia bernapas itu dari seperti apa kembang kempis hidungnya misalnya, ataupun kita perhatikan bagaimana naik turun ya rongga dadanya. Atau biasa ada juga dalam konteks tertentu orang ketika dia bernafas sampai kemudian bahunya terangkat. Nah, jadi kita lakukan. Nah, hanya saja, oke, saya butuh ingatkan ke teman-teman semua, saat melakukan penyelarasan jangan dibuat bersamaan. Kasih jeda paling tidak 2 detik lah. Tak, tak gitu. Orang itu ketika misalnya dia tarik nafas, nah, kita kasih jeda 2 detik, baru kita tarik nafas juga. Nah, kita perhatikan dia bernafas dalam atau pendek. Maka kita samakan ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita buat penyelarasan, langkah kedua yang kita butuh lakukan adalah bagaimana kita segera secepat mungkin dengan orang asing ini adalah membangun minat. Ya, temukan apa yang menjadi minat orang tersebut dan bangun keselarasan dalam minat. Temukan minat sejatinya. Ya, jadi seperti Anda, seperti apa misalnya kita bisa menggali minat seseorang. Ya, misalnya ya kita bisa menggali, oke, apa aktivitas rutinnya sehari-hari itu. Nah, bisa jadi ada orang yang kemudian akan bercerita selain dia bekerja, dia punya hobi tertentu. Nah, hobi itu bisa jadi adalah sebuah minat yang dia sukai. Atau Anda bisa juga tahu apa minat seseorang tidak harus dengan bertanya, tapi bagaimana dengan memperhatikan. Ya, memperhatikan kondisi. Bisa jadi dari cara dia berpakaian ataupun tempat dia berada. Misalnya kita berkesempatan datang ke kantornya atau datang ke rumahnya. Ya, ketika Anda datang ke kantornya, Anda bisa lihat misalnya ada apa di kantor tersebut yang kemudian Anda bisa jadikan sebagai pengantar untuk membangun satu keselarasan dalam minat. Ya, jadi contoh misalnya, oh Anda lihat di ruangan kantornya itu banyak terdapat tumbler misalnya, tumbler tapi dengan tulisan dari berbagai macam negara. Nah, Anda bisa menebak, oh ini berarti biasanya apa kalau tumbler seperti ini adalah oleh-oleh ataupun merchandise. Nah, jadi Anda bisa bangun keselarasan dengan apa? Dengan menunjukkan minat yang sama. Nah, menunjukkan minat yang sama itu tidak berarti Anda juga harus kemudian betul-betul berminat dengan hal tersebut. Contoh misalnya, Anda ketemu dengan orang baru dan Anda lihat, wah, dari cara dia berpakaian, dari apa yang ada di dalam rumah ataupun di kantornya, kelihatan dia adalah seorang fans berat dari sebuah klub sepak bola. Anggap saja misalnya mungkin Real Madrid gitu. Nah, sementara Anda sendiri adalah bukan orang yang senang bola. Ya, apa yang Anda bisa lakukan? Ya, Anda bisa bangun keselarasan apa? Dengan menunjukkan minat Anda terhadap hal tersebut. Ya, menunjukkan minat terhadap hal tersebut. Tidak harus kemudian Anda tunjukkan bahwa Anda juga adalah penggemar berat dari tadi ya, Real Madrid. Tapi Anda tunjukkan bahwa Anda juga berminat terhadap sepak bola. Sehingga dari minat yang Anda tunjukkan, itu akan membantu dia menjadi lebih nyaman dan santai dengan Anda, dan Anda bisa membangun hubungan dengan orang tersebut. Jadi terjalin hubungan dengan orang tersebut. Dan kalau sudah terjalin hubungan, nah disinilah baru kita kemudian menggali lebih dalam. Ya, menggali lebih dalam pada apa hal-hal yang dianggap penting oleh orang tersebut, dan apa yang menjadi nilai-nilai utama, dan dari ketika kita sudah tahu apa yang penting, apa yang diperjuangkan, apa yang dia bela, apa yang dia sedang lakukan, maka kita sudah kemudian punya pintu yang luas untuk kemudian mulai memasukkan influence kita, ya, mulai memasukkan pengaruh-pengaruh yang ingin kita berikan. Ya, pada prinsipnya kalau kita kemudian ingin menginfluence orang asing, pastikan dulu kita bangun relationship, bangun hubungan, buat penyelarasan, gali minat yang sama,
Barulah kemudian orang itu sudah merasa nyaman, kita persuasi dia dengan memanfaatkan bagaimana sebuah informasi ternyata diproses oleh otak dalam bentuk visual, dan ketika aspek visual tersebut punya unsur emosi yang menggerakkan, orang itu akan bergerak. Ketika aspek visual itu punya unsur emosi yang membuat orang harus berubah, maka orang itu akan berubah. Jadi, itu langkah-langkah yang butuh kita lakukan ketika kita ingin menginfluence orang lain. Oke, silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat ya. Jadi, itu beberapa hal yang kita butuhkan saat kita ingin menginfluence orang secara instan ya, secara cepat. Ya, secara cepatnya seperti itu. Nah, oke, silakan bisa kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat. Nah, ada beberapa hal yang itu menjadi fondasi kalau kita ingin bagaimana menginfluence orang lain. Khususnya ketika kita ingin bagaimana mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, apa saja fondasinya? Apa saja aspek-aspek tersebut? Nah, yang pertama adalah seperti ini. Manusia itu adalah makhluk yang senantiasa merasa berhutang budi saat orang lain berbuat baik pada dirinya. Ya, jadi seperti itu. Orang cenderungnya akan merasa berhutang budi ketika ada orang lain berbuat baik kepadanya. Sehingga apa? Hukum pertama di dalam persuasi yang butuh kita pegang adalah bahwa ada yang namanya hukum timbal balik. Ya, kalau kita ingin kemudian orang berbuat sesuatu kepada kita, maka agar itu terjadi, kitalah yang terlebih dulu harus melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu dulu pada dirinya itu. Misalnya, kita ingin bagaimana orang, ini ada contoh ya, ada contoh case itu ya. Ya, jadi suatu ketika ya sebuah lembaga pemerintahan itu ingin bagaimana meminta warganya untuk melakukan sebuah hal, ya, melakukan sebuah hal. Jadi waktu itu adalah ingin mereka membersihkan lingkungan sekitar. Nah, untuk meminta warganya melakukan pembersihan lingkungan sekitar, nah ada satu momen memang warganya itu agak-agak susah untuk disuruh, diminta melakukan itu. Nah, sudah ada himbauan, sudah ada perintah, sudah ada anjuran, tapi tetap tidak dilakukan. Hingga akhirnya kemudian muncul ide, ya kita yang harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Apa itu? Ya kita butuh bagaimana beri dulu sesuatu kepada mereka, kepada warga ini. Nah, jadi muncullah satu ide. Setiap rumah dikasih bibit bunga, ya bisa kasih tanaman bunga satu pot plastik itu. Ketika setiap rumah dikasih satu pot plastik, nah orang-orang ini merasa senang saat diberi satu pot bunga. Pas bunganya juga dicarikan yang sedang mekar. Dan kemudian barulah setelah dikasih bunga, diceritakan terkait dengan anjuran tadi. Nah, karena sudah karena sudah menerima, maka cenderung orang apa? Memberi kan? Nah, itu yang kemudian akhirnya menggerakkan masyarakat tadi itu akhirnya mau secara beramai-ramai untuk melakukan pembersihan lingkungan. Tadi karena dipicu oleh ada yang dilakukan dulu. Prinsipnya adalah hukum timbal balik. Ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, berilah dulu sesuatu. Maka Anda akan jauh lebih mudah menginfluence orang lain dengan cara seperti itu. Oke, next ada pertanyaan dari Pak Yoga. Coach, bagaimana cara mempengaruhi meredakan seseorang yang sedang emosi? Apakah kita harus menyelaraskan dengan emosi juga? Oke, ya. Jadi ini yang menarik ya. Kalau ketika Anda berhadapan dengan orang yang berada dalam kondisi emosi, maka apa yang bisa Anda lakukan? Dari pengalaman yang saya miliki ya. Jadi saat Anda berhadapan dengan orang yang emosi, Anda buat penyelarasan. Yang pertama itu adalah dari suara dulu. Ya, Anda tidak lakukan penyelarasan yang total, tapi suara dulu.
Nah, suara dulu. Jadi misalnya orang kalau emosi kan dia marah-marah dengan nada yang tinggi ya. Nah, Anda coba gunakan nada yang sama persis dengan orang tersebut, tapi ekspresi Anda tetap rileks, tetap tenang. Nah, ini sangat efektif ya untuk dilakukan. Ketika kita membuat penyelarasan terhadap orang tersebut, coba perhatikan, orang ini akan kemudian tersadar bahwa suaranya meninggi. Suaranya dalam posisi yang tidak sangat enak untuk didengar. Hingga kemudian ketika dia dalam posisi sadar bahwa suaranya telah meninggi dan dalam bentuk yang tidak enak, dia akan menurunkan hal tersebut. Kebanyakan orang marah, orang dalam kondisi emosi itu dalam kondisi loss of control ya, lepas kendali diri. Sehingga ketika dia bisa kita ajak untuk sadari kondisi dia saat itu akan membuat dia jadi lebih mudah untuk sadar bagaimana kembali memegang kendali dalam hidupnya. Ya, jadi seperti itu ya. Itu proses penyelarasan bisa samakan dulu suaranya gitu. Nah, jadi dia akan kaget sendiri tuh. Ini misalnya dia marah-marah, kemudian dia lihat orang di depannya itu marah-marah, ya. Suaranya sama-sama tinggi, tapi ekspresinya senyum. Nah, itu akan membangun kesadaran, oh, saya ternyata sudah teriak-teriak gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, dari Pak Arifin. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, Coach. Salah satu hal penting dalam materi ini adalah mengenal target lawan bicara yang akan kita influence. Kira-kira ada tips yang bisa di-share bagaimana dengan cepat bisa mengenali profil sang target, terutama orang yang masih asing atau baru dengan kita. Bagaimana agar bisa dengan cepat dan tepat kita lakukan penyelarasan saat akan berkomunikasi. Nah, dari berbagai macam model ya tentang kepribadian manusia, kalau saya lebih banyak menggunakan adalah pendekatan dari ilmu NLP. Nah, jadi bukan tentang kepribadian, tapi tentang modalitas. Nah, modalitas itu artinya dominan sense, apa panca indera yang dominan yang dilakukan, yang dimiliki oleh orang tersebut, yang digunakan oleh orang tersebut. Jadi di dalam NLP kita belajar tentang modalitas ini ya. Jadi ada orang yang kita kategorikan sebagai orang yang visual, ada orang yang kita kategorikan sebagai orang auditori dan kinestetik. Nah, orang visual adalah orang yang cenderung mudah memproses segala sesuatu ketika itu punya unsur visual yang bisa dia lihat. Kalau kinestetik itu adalah dari unsur yang bisa dia raba ataupun dia rasakan. Dan kalau orang yang auditori adalah orang yang dominannya menangkap informasi, memproses sesuatu itu dari apa yang dia dengar. Nah, paling cepat kita tahu orang itu dari mana? Apakah dia orang visual, auditori, atau kinestetik? Kalau saya, yang pertama saya perhatikan adalah dari cara dia berbicara. Ya, orang yang visual cenderungnya adalah yang terjadi di dalam kepalanya, setiap informasi itu bergerak dengan cepat. Sehingga apa? Bagi orang visual, saat dia memproses sesuatu dan di dalam kepalanya bergerak cepat, maka itu akan membuat kemudian dia berbicara dengan sangat-sangat cepat. Dan biasanya adalah orang visual adalah seperti itu. Dia akan berbicara dengan sangat-sangat cepat. Ketika dia berbicara, maka kemudian kita ibaratnya apa? Sedang melihat dia bagaimana mengejar apa yang di dalam kepalanya dan kemudian dia kejar untuk dijelaskan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini contoh saja ya, saya bicara dengan cepat itu adalah untuk kemudian menunjukkan bagaimana orang visual itu berbicara. Kalau orang misalnya dia bicaranya tidak cepat seperti orang visual yang seperti saya tunjukkan tadi itu, tapi misalnya dia bicaranya cenderung pelan. Pelan dan kemudian ada nadanya. Maka ini kita kategorikan sebagai orang yang auditori. Orang yang auditori ketika dia berbicara, cenderung kecepatannya itu normal, namun ada penekanan-penekanan, ada nadanya, ada gaya bicara yang khas yang dia lakukan dan itu yang kemudian menjadi ciri khas orang yang visual, auditori. Maka ketika kita kemudian melihat orang, dia berbicaranya nadanya normal, tapi dengan nada, oh dia orang auditori. Atau ketika kita misalnya ketemu dengan orang kinestetik. Nah, orang kinestetik lain lagi kalau dia berbicara. Jadi, orang kinestetik itu saat berbicara, dia merasakan lebih dulu kata-kata sebelum dia ucapkan. Sehingga
bicaranya orang kinestetik itu seperti saya sedang berbicara sekarang. Pelan dan dalam. Oke ya, itu contoh saja ya. Jadi, kalau Anda perhatikan, apakah orang itu berbicara dengan cepat, dengan sedang, atau dengan sangat lambat? Nah, itu sudah menjadi satu penanda orang ini apakah visual, auditori, atau kinestetik. Nah, bagaimana pendekatan kita terhadap orang berbeda-beda itu akan kemudian punya treatment yang berbeda. Nah, Pak Arifin bisa coba gali di ilmu NLP, akan sangat banyak triknya. Jadi dengan cara itu bisa lebih mudah kita untuk kemudian mempengaruhi orang lain. Oke, nah kita masuk selanjutnya ke pertanyaan lainnya. Oke, thank you ya Pak Arifin ya. Dari Uswatun, Coach bagaimana mempengaruhi orang yang kalau dikasih arahan untuk sosialisasi? Oke, kalau mau sosialisasi, beri gambaran. Buat materi sosialisasi Anda itu kemudian punya gambaran mental di dalam kepala orang yang Anda sosialisasikan, sehingga apa yang Anda bayangkan dan apa yang mereka bayangkan sama, sehingga harapan Anda mereka berubah, bergerak, juga sama. Oke, dari Ibu Ewi. Terima kasih kesempatannya, Coach. Kira-kira apa tips untuk saya yang gampang baper untuk menarik influencer? Apalagi bisnis saya berhubungan dengan orang banyak. Nah, baper itu bagus gitu ya. Ya, baper itu menunjukkan kita adalah orang yang punya hati, ya. Kita punya care, kita punya empati kepada sekitar. Hanya saja yang penting adalah ketika kita terbawa oleh perasaan tadi, kita senantiasa bisa mengendalikannya dan mengarahkannya kepada hal yang positif. Justru orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang baper. Orang yang banyak gerak, tergerak oleh apa yang dia rasakan adalah orang-orang yang baper. Nah, yang penting kita bisa mengarahkan pada hal-hal yang positif. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, that's okay, Bu. Jadi Ibu jadi orang baper nggak ada masalah, yang penting kemudian Ibu bisa handle perasaan itu untuk tidak kemudian berada dalam satu situasi yang merugikan Ibu. Oke, teman-teman, wow, sudah lewat dari pukul 9, sudah harus kita selesaikan. Jadi silakan teman-teman semua, apa yang kemudian sudah dipelajari hari ini bisa dipraktekkan. Utamanya, langkah pertama adalah segera buat beberapa catatan tentang apa poin yang sudah Anda pelajari. Anda boleh kirimkan japri ke saya, atau Anda buat catatannya itu dan kemudian Anda posting di Facebook. That's okay, mana yang kemudian membuat Anda nyaman untuk belajar. Nah, silakan dalam waktu dekat ini saya akan ada punya beberapa program buat teman-teman yang tertarik, boleh nanti japri ya untuk program-program eksklusif yang akan saya lakukan. Oke, itu saja ya untuk sesi hari ini. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengetahuan, skill, dan keterampilan kita. Terima kasih untuk waktunya. Saya Ronald Tagalung, undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.